Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka videonya dengan cuaca cerah di Jembatan Suramadu ya teman-teman. Ini merupakan perjalanan pulang kami menuju ke Kabupaten Rantau lagi, yaitu di Kabupaten Jombang ya teman-teman. Nah, ini kegiatan kami ketika malam harinya. Paginya saya sudah sampai rumah ya, alhamdulillah, dan beberes juga, cuman gak ke-record ya teman-teman, riweh banget. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih banyak, matur sakalangkong ya teman-teman, sudah ngeklik video saya yang sederhana ini lagi dan lagi menyimak kegiatan saya sehari-hari. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika videonya begitu membosankan dan juga kurang bermakna ya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya, tapi saya terima kasih banyak teman-teman sudah mensupport channel saya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Nah, ini kegiatan saya dan suami waktu malam hari. Suami itu baru aja selesai cuci baju ya. Kalau baru aja pulang mudik sudah pasti cucian baju itu banyak banget ya teman-teman. Jadi ini dia istirahat dulu, si abang istirahat sebentar dan kemudian langsung nodong ya. Dia minta untuk rujakan malam-malam gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, ini saya ladenin karena memang saya juga suka banget rujakan. Nah, ini saya lagi goreng keripik tete ya teman-teman. Jadi keripik tete ini merupakan keripik puhung yang makanan khas ya teman-teman. Jadi keripik khas dari Kabupaten Pamekasan. Walaupun di Pulau Madura itu ada 4 kabupaten, ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumeneb. Keripik tete ini hanya diproduksi di daerah Pamekasan ya teman-teman. Dan ada daerah khusus, namanya itu daerah Propo ya kalau nggak salah. Di daerah sana bagian produksi keripik tete ini ya teman-teman. Kalau katanya orang Madura nyebutnya sih pek tete gitu ya. Pek itu berarti keripik gitu ya teman-teman. Jadi namanya pek tete. Kalau si abang sudah pegang yang namanya ulek-ulek dan juga cobek, saya tuh ngelihatnya seksi banget gitu ya. Aduhai lah pokoknya gitu. Nah, di sini abang sudah siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbu rujaknya saya menggunakan petis Madura ya teman-teman. Nah, petis Madura itu ciri khasnya biasanya pakai tongkol. Jadi rasanya tuh beda dan enak gitu ya. Nah, saya dan abang itu punya lidah yang sama. Biasanya daerah-daerah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu punya lidah yang sama ya teman-teman. Selain bahasanya mirip-mirip orang Madura, cita rasa lidah juga sama ya. Jadi saya tuh memang ngerasa sama ya ketika saya kerja di Pasuruan, itu nggak susah gitu ya teman-teman. Semuanya tuh cocok aja gitu di lidah. Nah, apalagi dapat suami orang Probolinggo yang keluarganya di Jember dan saya pernah tinggal di Bondowoso ya teman-teman. Sama semuanya gitu, enak pokoknya hidup di sana gitu karena lidahnya sama. Nah, ketika saya tinggal di Jombang tuh saya mulai kayak penyesuaian gitu ya teman-teman. Memang cita rasanya aja yang beda gitu. Nah, selanjutnya ini kemarin juga dari Pamekasan, dari rumah Uma kami juga bawa mangga ya teman-teman. Mangganya cuma 1 ya teman-teman. Jadi untuk sekali rujakan aja sudah habis. Nah, ini abang menikmati rujakannya sampai geleng-geleng karena memang saking nikmatnya gitu ya. Memang kami tuh suka banget urusan rujaan ya teman-teman. Suka yang pedes-pedes, suka yang sedikit asam gitu. Kita punya selera lidah yang sama. Yang beda itu cuman saya suka ceker, abang gak suka ceker ya teman-teman. Jadi ketika saya kepingin ceker sampai lama banget gitu ya nggak pernah masak yang namanya ceker karena abang pasti marah-marah. Kenapa sih kok harus makan ceker gitu? Padahal ceker itu kan enak ya teman-teman. Cuman mungkin abang itu ngerasanya geli aja ngelihat ceker gitu ya, karena tahu ceker itu bagian bawah kok ya dimakan aja gitu ya. Bagi saya tuh nikmat banget ya. Nah, ini teman-teman kami merujakannya sampai meremelek ya karena memang sedep banget gitu. Yang lain belum punya mangga, ini Uma sudah punya mangga walaupun hanya sedikit.
Setiap kali musim mangga ya teman-teman, abang tuh sampai kepingin ya rasanya gitu, karena memang di tempat rantau kami kan, kami tinggalnya kontrak di perumahan ya, pastinya kan nggak ada lahan untuk tanam pohon mangga, jadi tetangga juga jarang yang punya ya teman-teman. Nah setiap kali dia pulang kerja terus ada mangga jatuh gitu ya di jalan, dia bawa pulang teman-teman. Jadi kalau nggak busuk dia bawa pulang, terus bilang, ya aku bawa mangga, ayo dek rujaan gitu. Jadi memang kalau lagi kepingin, kalau nggak beli yaitu nunggu buah mangganya orang jatuh di jalan gitu ya teman-teman. Kalau nggak dia itu main ke petaninya yang biasa kalau kerja gitu ya, yang punya mangga, dia minta minta ya 2 biji buat rujaan gitu teman-teman. Saking senengnya dia tuh sama mangga dan sama petis Madura gitu. Sudah cukup rujakan sama petis Madura aja itu sudah enak banget teman-teman. Kasih lombok yang banyak gitu ya. Nah, tuh kan bersih cobeknya. Habis ini cobeknya nggak perlu dicuci lagi ya teman-teman, karena sudah bersih, dibersihkan sama si abang sampai kinclong ya teman-teman. Lihat aja ini cara dia bersihkan cobek ya teman-teman. Ada mangga sisa sedikit aja gitu ya, dia tuh nggak mau buang ya teman-teman, karena memang punya mangga, mau makan mangga aja susah gitu katanya. Nah ini semuanya belum punya mangga, dia sudah bisa makan mangga, jadi eman gitu ya teman-teman, sayang kalau nggak langsung masuk ke mulut gitu katanya. Alhamdulillah ini rujakannya sudah selesai. Saya melanjutkan untuk cuci-cuci baju. Ini saya melanjutkan kerjaan abang tadi ya teman-teman. Ini sudah dikucek-kucek hotahe, sudah disikat, juga sudah dibilas 1 kali gitu ya. Jadi ini saya ngelanjutin untuk bilasan kedua dan juga bilasan ketiga. Jarang banget berkegiatan malam hari ya, apalagi cuci-cuci baju teman-teman, karena memang disetting demikian kalau malam supaya nggak terlalu banyak kegiatan, paling nggak cuman goreng-goreng telur atau apa untuk makan gitu ya. Abang tuh kepinginnya yang lebih santai kalau malam, seperti kegiatan-kegiatan santai aja, terus pegang HP ngobrol gitu teman-teman. Jadi jarang memang berkegiatan malam, apalagi sampai cuci baju. Nah ini saya cuci baju malam-malam tuh rasanya seneng gitu, karena sudah kepikiran besok itu bakalan punya waktu luang yang lebih ya, karena biasanya waktu untuk cuci baju sudah selesai, jadi besok waktunya mau digunakan apa gitu ya teman-teman. Jadi sudah mulai kepikiran apa nih yang mau dilakuin untuk ganti dari kegiatan mencuci baju, mau diganti kegiatan apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kan enak ya kalau kegiatannya malam, besoknya sudah tinggal jemur aja. Nah selain itu malam-malam ternyata airnya itu buanter ya teman-teman, buanter pol gitu ya, tanpa hambatan. Jadi enak ya cuci-cucinya gitu, lancar gitu rasanya. Terus karena sunyi, suara air itu apa ya, enak gitu di telinga teman-teman. Jadi kayak cuma ada suara air gitu ya, di luar tuh nggak ada suara-suara, jadi sudah sunyi. Nah ini tuh sekitar jam 10 malam ya teman-teman, karena saya memang bilang sudah ya, tak selesaikan aja sekalian supaya besok tinggal jemur, dan abang bilang ya udah deh dikerjakan aja gitu. Ya udah akhirnya saya selesaikan gitu ya, supaya nggak punya tanggungan gitu ya teman-teman. Mesti dan selalu lulu kalau habis pulang dari mudik atau main atau berpergian gitu ya teman-teman, sing jenenge kumbaan iki mesti kuatah gitu ya, mesti banyak, gak pernah gak banyak. Jadi setiap kali perjalanan pulang-pulangnya mesti PR-nya itu umba-umba. Oh yo gak kesel, yo kesel ya teman-teman, sampai muabuk kate umba-umba, sampai kadang itu 3 hari umba-umba ae gitu ya, karena memang kalau perjalanan apa ya, gak mau diganggu sama cucian baju ya teman-teman. Jadi kalau saya memang lebih memilih gak apa-apa deh, lebih baik dibawa pulang gitu ya teman-teman, daripada nanti waktu
waktu di sana, waktu main atau waktu di rumah gitu, itu kepotong gitu ya. Nah, ini kebesokan harinya pagi-pagi sekali saya mau goreng ikan ya teman-teman. Sebelum saya pulang ke Madura kemarin, saya tuh sempat bikin seruni ya. Ini tuh ikan tenggiri dari mama mertua. Nah, ketika saya pulang ke Madura, ikannya saya masukkan ke freezer sak kuah-kuah ya teman-teman. Jadi tadi pagi saya anget untuk dimakan. Nah, hari ini karena sudah beberapa hari makan seruni terus kan otomatis bosen ya kak, ente-ente. Jadi ikannya mau saya goreng ya teman-teman. Jadi saya tuh masak memang gini ya teman-teman, karena memang cuman berdua di rumah, kadang masak sedikit ataupun banyak itu mesti kadang nyisa gitu ya. Jadi kalau memang bosen di kuah ya sudah digoreng, kalau dari digoreng bosen digoreng ya sudah dikuah gitu ya teman-teman. Pokoknya anti buak-buak panganan gitu, anti banget. Memang apa ya, kayak eman, apalagi masih bagus dan enak, lebih baik ya diganti aja. Kalau memang menunya berkuah ya sudah, habis itu digoreng gitu ya, dan sebaliknya seterusnya begitu. Karena memang di rumah hanya berdua, dan juga kadang abang itu jarang ya makan di rumah kalau siang kan, kerja gitu ya teman-teman, dan dia tuh kalau mau dibontotin nggak pernah mau gitu ya. Jadi sakjane dino iki saya nggak masak ya teman-teman. Jadi nunggu ikan goreng ini habis terlebih dahulu. Kalau memang nanti habis ya berarti masaknya sore, kalau nggak malam ya teman-teman. Jadi nunggu menu yang satu ini habis dulu baru ganti menu yang lainnya gitu ya. Nah, hari ini saya cukup untuk ikan goreng aja. Kemudian saya mau bikin sambal kecap ya teman-teman. Enak banget kalau ini tuh ikan goreng dimakan pakai nasi hangat, kemudian sambal kecap yang pedes gitu ya. Itu sudah enak banget. Nah, di sini untuk sambal kecapnya saya cuma mau pakai cabai rawit yang saya potong-potong kecil, kemudian ditambahin kecap. Terus setelah itu saya tambahkan bawang goreng. Nah, itu sudah enak banget, gini aja sudah apa ya, kesukaan banget gitu ya. Suami saya suka banget sama kecap teman-teman. Kecap mau diapain aja dia tuh sudah suka. Nah, ini kecapnya ada ya sebenarnya, cuman karena memang nggak saya refill teman-teman, wadahnya mau saya cuci terlebih dahulu supaya apa ya, kalau di refill lagi nanti nggak kecuci gitu ya. Jadi biarin aja, biarin sampai benar-benar habis, baru setelah itu mau saya cuci. Saya ucapin banyak terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya. Semoga teman-teman nggak pernah bosan ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti dan menyimak kegiatan saya selalu dan selalu. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menonton video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan rasa syukur.